Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Di sini kami dari kelompok 3 kelas Sistem Informasi 2022A dengan saya sendiri Fatma Abia Fawasi dengan 3 digit NIM terakhir 002 dan rekan saya Febrian Putra, saya dari Sistem Informasi A juga dengan NIM di 3 digit terakhir 017. Saya Natasha Dwi Mairani dari Sistem Informasi 2020A dengan digit NIM 3 terakhir 025. Saya Nabila Nuratul Aini dari kelas Sistem Informasi 2022A dengan 3 digit NIM terakhir 013. Dan saya sendiri juga Miratul Hasana dari kelas Sistem Informasi 2022A dengan digit NIM terakhir 016. Kemudian saya Muhammad Danu Erlangga dengan 3 digit NIM terakhir 008. Saya dari Sistem Informasi A. Tujuan kami di sini untuk menganalisis masalah dalam mengoptimalkan data pada BPMN yang telah kami buat. Nah, di sini bisa dijelaskan oleh rekan saya proses bisnis sebelum dan juga sesudah optimalisasi. Mungkin bisa dimulai dengan Nabila. Oke, langsung saja untuk proses bisnis before-nya. Di sini dimulai dari klien yang mengajukan permintaan kontrak kepada perusahaan PT KSS, kemudian diterima oleh direktur utama. Kemudian selanjutnya ada HRD yang menerima informasi proyek dari direktur. Kemudian HRD akan memeriksa kualifikasi dan kebutuhan dari pekerja. Kemudian akan dilakukan penerimaan pekerja. Selanjutnya dilanjutkan oleh admin. Di sini admin bertugas untuk memberikan APD, lalu juga untuk mengelola administrasi. Proses pengelolaan administrasi ini meliputi 3 proses, yaitu ada pendataan pekerja, penggajian pekerja, dan juga kontrak dengan klien. Selanjutnya dilanjutkan kepada pengawas, yaitu menerima informasi proyek dari admin, kemudian pengawas memantau kinerja dari pekerja. Selanjutnya pengawas juga bertugas untuk merekap absensi pekerja. Nah, selanjutnya kembali kepada admin. Di sini admin menerima laporan absensi pekerja dari pengawas. Kemudian juga admin bertugas untuk menghitung absensi dengan upah harian pekerja. Selanjutnya dilanjutkan dengan membuat slip gaji pekerja dan membuat laporan penggajian pekerja. Lalu dilanjutkan kepada HRD. Di sini HRD bertugas untuk memeriksa laporan penggajian pekerja. Lalu laporan penggajian tersebut diberikan kepada direktur utama. Di sini direktur utama bertugas untuk menerima laporan penggajian dan melakukan pencairan gaji pekerja. Kemudian kembali ke HRD lagi. Di sini HRD menyalurkan gaji pekerja melalui ATM dan dilanjutkan pada admin yang memberikan slip gaji pekerja kepada pengawas. Nah, pengawas menerima slip gaji pekerja yang dibuat oleh admin tadi, kemudian menyalurkan slip gaji kepada para pekerja, dan di sini tugas dari pengawas sudah selesai. Selanjutnya kita kembali lagi ke admin setelah memberikan slip gaji untuk pekerja. Di sini admin membuat tagihan secara manual ya. Kemudian HRD di sini bertugas untuk menyalurkan data tagihan kepada direktur, dan direktur bertugas untuk mengirimkan tagihan kepada klien. Nah, kemudian klien bertugas untuk memeriksa kelengkapan data tagihan. Nah, jika sesuai, di sini ada jika sesuai dan tidak sesuai. Nah, jika tidak sesuai, direktur utama kembali menerima hasil revisi data tagihan dari klien, kemudian admin bertugas mencari data yang tidak sesuai dan kembali membuat tagihan secara manual dan kembali proses seperti tadi ya. Lalu jika datanya sudah sesuai, di sini klien melakukan pembayaran kontrak, kemudian menerima pembayaran kontrak dan dilanjutkan dengan admin yang mengelola tagihan operasional manajemen, lalu dilanjutkan dengan pembagian gaji manajemen, dan di sini proses bisnisnya sudah selesai. Nah, di sini juga terdapat beberapa dokumen pendukung dalam proses bisnis ini. Di sini ada surat perjanjian kontrak, data APD pekerja, data pekerja, absensi, laporan, slip gaji, serta laporan penggajian pekerja, dan juga yang terakhir adalah surat tagihan dan juga surat pembayaran kontrak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, untuk selanjutnya ini merupakan optimalisasi BPMN yang telah kita diskusikan juga. Baik, di sini adalah BPMN yang sudah kita perbaiki dari PT Karya Sidoarjo Sentosa yang sebelumnya menggunakan pendataan secara manual. Kita optimalisasi dan menambahkan aktor yaitu operator IT setelah HRD. Jadi prosesnya sebelumnya sama, cuman kita akan meringkas dari data-data yang dilakukan secara manual. Yang pertama yaitu dimulai dengan klien mengajukan permintaan kontrak kepada direktur utama. Direktur utama bertugas menerima permintaan klien. Selanjutnya di sini HRD menerima informasi proyek dari direktur. Di sini ada optimalisasi data yaitu data kontrak dimasukkan dalam operator IT. Jadi apabila direktur mengalami kesulitan dalam pencarian data, di sini terdapat aktor baru yaitu operator IT yang berguna untuk mencari data-data yang mungkin tidak ada dalam surat perjanjian kontrak. Selanjutnya, operator IT akan menginput data kontrak dalam setiap periode dan operator IT akan memberikan kepada HRD dan memeriksa kualifikasi dan kebutuhan pekerja. Selanjutnya, akan ada penerimaan pekerja. Selanjutnya, setelah diterima, maka data-data yang akan masuk ke operator IT yaitu menginput data pekerja. Data pekerja di sini kami optimalisasi menggunakan database. Jadi untuk seluruh data pekerja akan masuk ke dalam database untuk mengurangi keamanan data yang mungkin secara manual itu bisa berbahaya ya, mungkin kayak kalau hilang atau tercecer gitu. Ini optimalisasinya menggunakan database data pekerja. Selanjutnya, setelah diinput oleh operator IT, akan dilanjutkan ke pemberian APD pada admin. Sebelumnya juga, sebelum dari optimalisasi ini, tugas admin itu sangat banyak dalam penginputan data. Sekarang diperingkas oleh operator IT menggunakan database dan teknologi terbaru. Selanjutnya, setelah pemberian APD akan dilanjutkan oleh pengawas yaitu menerima informasi proyek dari admin dan memantau kinerja pekerja. Selanjutnya merekap absensi pekerja dan selanjutnya dilanjutkan oleh admin yaitu menerima laporan absensi pekerja dari pengawas. Absensi ini dilakukan masih secara manual karena dari wawancara kemarin pihak klien masih meminta secara manual. Jadi masih ada secara manual yang diminta klien, tapi juga ada database yang dimasukkan ke operator IT. Selanjutnya operator IT juga bertugas untuk menginput data absensi pekerja. Jadi di sini optimalisasinya ada dua, ada yang secara manual, ada yang menggunakan IT. Karena dirasa secara manual itu kurang efektif ya. Soalnya mungkin kehilangan data, kebocoran data itu memungkinkan jauh lebih besar. Jadi optimalisasinya adalah menggunakan operator IT dengan penginputan data absensi pekerja dan data pekerja dalam satu database yang dipegang oleh operator IT dan direktur utama. Selanjutnya, ini bisa secara langsung operator IT menghitung absensi dengan upah harian pekerja. Dari absensi dan data pekerja, nanti secara otomatis bisa menghitung absensi dan hasil upah harian pekerja. Selanjutnya, setelah menghitung upah harian, kita kembali ke admin, yaitu membuat slip gaji pekerja yang dilakukan secara manual. Kemudian membuat laporan penggajian pekerja. Laporan penggajian pekerja ini juga kita optimalisasi menggunakan IT dalam operator IT dimasukkan dalam database. Selanjutnya, setelah menginput laporan penggajian pekerja, operator IT akan bekerja sama dengan direktur utama. Direktur utama memegang website yang telah kami optimalisasi dan menerima laporan penggajian. Kemudian, direktur utama melakukan pencairan gaji pekerja
melalui HRD, yaitu menyalurkan gaji pekerja melalui ATM. Untuk selanjutnya, admin akan memberikan slip gaji kepada pekerja dan diteruskan ke pengawas dengan menerima slip gaji pekerja dan menyalurkan slip gaji kepada pekerja dan proses selesai dalam pengawas. Kemudian, admin memberikan slip gaji pekerja dan sekarang dioptimalisasi. Yang sebelumnya tagihan itu dibuat oleh admin, sekarang dibuat oleh operator IT, di mana nanti akan secara otomatis. Jadi dari data pekerja, dari penginputan absensi, kemudian dari upah harian atau slip gaji, tagihan, itu secara otomatis masuk ke dalam website. Tinggal klik-klik saja, nanti Direktur Utama bisa mengecek laporan bulanan atau mungkin laporan harian yang mungkin selisih dari surat kontrak. Selanjutnya, setelah membuat tagihan, Direktur Utama mengirimkan tagihan kepada klien dan klien akan memeriksa kelengkapan data tagihan. Apabila data sesuai, maka akan melakukan pembayaran kontrak, dan apabila data tidak sesuai, maka Direktur Utama akan menerima hasil revisi data tagihan. Kemudian HRD mencari data yang tidak sesuai, yaitu datanya apa, kemudian kembali lagi ke proses sebelumnya, yaitu membuat tagihan pekerja. Selanjutnya, jika data sesuai, melakukan pembayaran kontrak dan diterima oleh HRD, HRD menerima pembayaran kontrak, kemudian operator IT akan mengelola tagihan operasional manajemen, yaitu dalam perusahaan PT KSS-nya sendiri. Manajemennya seperti admin, operator IT, HRD. Kemudian setelah dikelola oleh operator IT menggunakan sistem, admin akan membagikan gaji manajemen dalam perusahaan dan proses selesai. Ya, baik Ibu, jadi setelah optimalisasi mungkin ada yang mau Ibu tanyakan atau mau disanggah dari proses bisnis yang telah kami lakukan analisa itu sendiri. Gini, yang mau tak tanyakan ya, kalau kita kan memang selama ini kan tagihan kita itu kan kalau masuk ke klien kita lah, perusahaan penggunanya kita itu kan ada format sendiri dari sana. Kalaupun nanti ada yang tadi kan ada operator IT itu ya, apakah nanti keluar untuk bisa kita gunakan untuk manual juga, apa untuk print out-nya itu kita harus isi 2 kali, berarti manual sama yang untuk database ini atau gimana? Jadi kalau jadi ini kan ada 2, kita tetap menggunakan manual karena permintaan klien dan memasukkan ke dalam database. Berarti harus ada 1 orang lagi? Iya, operator IT. Yang itu, kalau pakai ini, gitu ya. Berarti kan harus nambah 1 orang lagi untuk itu. Itu sudah mencakup semuanya apa? Kalau misalkan gini, admin saya sendiri apa bisa? Kalau misal mengetahui tentang sistem bisa saja, cuman resiko lebih besar karena operator IT ini dalam data itu memegang besar banget ya, kayak kebocoran data. Takutnya kalau admin biasa itu kurang mengerti sistem, itu jadi kurang bisa mengerti tentang sistem-sistem yang akan dijalankan. Makanya berarti tetap 2 kali ini kan. Terus nanti mesti cross check lagi juga. Kan antara manual dengan yang database juga kan belum tentu juga sama kan pengisiannya. Udah sama. Nanti otomatis sama. Jadi tinggal masukkan absensi saja, nanti sistem akan menjalankan sendiri otomatis. Nanti gajinya langsung otomatis. Jadi yang manual itu bisa menyamakan sama sistem. Lah ya, ini kalau misalkan nih ada yang nggak sesuai antara yang manual sama database, itu gimana solusinya? Dari awal itu kita Bu, yang paling make sense itu kita inputkan dulu ke sistem, nanti kan otomatis sama outputnya gitu. Kan gini, berarti kan yang untuk masuk ke sistem kan juga belum tentu, kadang kan ada lupanya 1 atau 2 gitu kan juga. Gitu kan. Jadi kan mesti cross check dulu kan juga, ya, tetap kan manual sama database juga. Kan gitu. Itu kalau menurut saya itu pribadi tetap ada faktor human error-nya juga sih Bu.
Jadi tetap harus ada cross check juga antara operator IT sama datanya gitu. Cuman lebih memperingkas Nah, saja. benar. Jadi kayak misal kehilangan data, kalau secara manual kan takutnya kertasnya ada yang hilang atau terselip. Jadi kalau ada sistem ini, direktur utama tinggal ngecek di websitenya saja. Misal tagihan di tanggal sekian nanti langsung Tapi muncul. pengisiannya juga kan berdasarkan manual absensi yang diterima Iya, itu tetap kan. dari pengawas. Sama-sama juga Iya. kan antara manual sama ini. Iya. Berarti ini apa namanya, keiniannya kan harus nambah 1 orang lagi itu. Iya. Jadi otomatis nambah biaya untuk SDM juga Iya. kan, 1 orang. Cuman bisa ini adminnya bisa Merangkap. Ya, ya perantau juga. Jadi dan IT dengan kita kualifikasi. harus ini juga mengembangkan sumber daya manusia dari adminnya itu sendiri, mungkin diikuti pelatihan kah atau bisa bootcamp dan segala macam. Jadi untuk admin itu mengetahui basic tentang informasi teknologi yang ada sekarang. Ya. Tapi kalau dari admin saya harus double kayak gini kayaknya nggak memungkinkan juga, sudah overload juga kan Iya. semuanya. Jadi mungkin kayak adminnya yang biasanya kalau misal kebanyakan atau satu admin itu bisa memegang beberapa project, kalau di sistem ini bisa jadi satu projectnya. Misal kayak dari misal bagian CPC, bagian cleaning service, itu di sistem itu bisa jadi satu. Karena ada database itu sendiri. Lebih Karena saya kan meringkas. juga belum tahu juga database-nya seperti Iya. apa kan. Ya. Jadi nggak tahu juga. Oke. Mungkin Bisa dilanjut dulu aja kali ya. Jadi setelah proses bisnis yang telah kita evaluasi, di sini kelompok kami juga menyediakan sebuah website Ibu. Jadi mungkin bisa dicek prototype. Ini gambaran. Ini merupakan mock-up dari software atau website yang telah kami buat. Mungkin bisa dimulai dari Febrian. Bisa ditukar tempat. Bentar. Baik, sebelumnya Bu, di sini kami melanjutkan dari BPMN yang telah kami optimalisasi. Di sini merupakan tampilan mock-up dari website yang telah kelompok kami buat. Nah, Di baik. sini- Oke. Di sini mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, di sini seperti yang kita sudah ketahui, jadi untuk aplikasi ini loginnya itu memiliki 2 role ya. Jadi bisa operator IT dan director. Nah, operator IT itu adalah admin atau yang disebutkan teman tadi yang bisa mengelola data, sedangkan director itu nanti bisa Cuma melihat melihat outputnya. saja. Nah, oke. Secara keseluruhan laporannya gitu. Oke, kita coba masuk ke operator IT. Yang seperti ini. Oke. Oh, maaf. Sebentar. Tadi. Oh iya, lupa. Maaf. Tadi klik sign up dulu, coba kita sign up. Ini adalah proses mendaftarnya. Nah, seperti ini. Sukses. Nah, jadi sign up ini sendiri pun dirancang untuk keamanan data juga Ibu. Jadi nggak semua orang bisa melakukan atau mengakses dari database itu sendiri. Lanjut kita lagi. Nah, setelah sign up atau memasukkan yang penggunanya nanti, ini merupakan proses login dan juga tampilan dari Nah, di- aplikasi. Nah, di sini adalah merupakan dashboard dari admin sendiri. Nah, kenapa kita buat begini? Nah, supaya highlight kita perlu meng-highlight seperti yang penting-penting, yaitu kontrak aktif, total outsourced, average atau rata-rata pendapatan dari outsourced atau tenaga kerja yang outsourcing itu, kemudian ada total profit dari sebuah perusahaan itu. Nah, di sini sudah bisa kita lihat. Nah, di sini ada yang hadir untuk karyawan sendiri, jumlah totalnya itu ada yang hadir, ada yang izin atau yang time off atau cuti seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat rekapan dari perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki kontrak antara perusahaan ibu bersama perusahaan ibu. Oke. Lanjut kita ke sebentar agak oke. Lanjut. Nah, untuk di tampilan menu employee sendiri di sini menampilkan dari seberapa banyak sih
total tenaga kerja yang dimiliki oleh PT KSS ini yang telah bekerja di perusahaan lain, dan ini merupakan ada jumlah backup untuk jaga-jaga apabila ada yang cuti maksud saya, cadangan ya, merupakan cadangan, bisa menggantikan yang cuti tadi. Nah, di sini terdapat highlight dari role dari atau peran dari sebuah outsourcing itu tadi. Ada phone operator, ada cleaning service, food service, office boy, atau security dan driver, dan masih banyak lagi bisa di slide. Oke. Nah, ini seperti tadi yang di dashboard tadi merupakan untuk total dari overview outsourced overview yang hadir, izin sama time off atau cuti tadi. Dan di sini terdapat data-data dari karyawan atau outsourced tadi. Oke, lanjut kita ke menu company atau perusahaan. Nah, di dalam menu company atau perusahaan ini kita bisa melihat berbagai macam perusahaan yang telah memiliki kontrak dengan perusahaan ibu. Nah, contohnya seperti PT Pertamina, PT Wilmar Nabati, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya kita langsung saja klik salah satu deh, PT Pertamina dulu deh. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat rincian dari role-role yang dimiliki tenaga outsourcing itu. Ada yang phone operator, cleaner service, food service, office boy, security, driver, dan masih banyak lagi. Nah, di sini terdapat masa berlakunya sebuah kontrak itu sendiri, dan total outsourced atau total tenaga kerja yang di-outsourcingkan. Kemudian ada rata-rata pendapatan dari tenaga outsourced itu tadi, dan ada total profit dari perusahaan yang telah memiliki kontrak pada perusahaan ibu. Nah, di sini ini terdapat outsourced overview yang dimana memfilter perusahaan Pertamina saja. Misal yang tadi ada yang absen atau izin atau cuti tadi, itu bisa dilihat mulai filter this week, this day, atau this month gitu sih. Gitu. Lanjut sebentar. Oke, lanjut. Bentar. Coba ini PT Wilmar seperti ini. Nah, kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Langsung saja kita ke kontrak. Nah, di kontrak ini terdapat informasi kontrak yang sudah sepakat atau deal dengan perusahaan ibu, seperti contohnya PT Wilmar tadi dan PT Pertamina. Di sini kita juga bisa menambahkan kontrak dengan cara menekan tombol add new, dan di sini terdapat juga informasi-informasi yang dari keterangan kontrak-kontrak tadi. Coba kita. Nah, ini merupakan contoh dari data karyawan itu. Iya, data karyawan. Oke. Nah, di data company ini, maksud saya data employee, ini juga terdapat rincian-rincian mengenai data-data dari orangnya itu tadi yang ditenaga kerjakan, seperti nama, kelahiran, role, gaji per bulannya itu berapa, dan status, dan di mana dia dipekerjakan tadi. Dan rincian perhitungan dari seperti absen, kan ada biaya per harinya tuh. Kita juga bisa lihat di company tadi. Mungkin sembari menunggu dari Febrian teman saya di sini, saya ingin menjelaskan sedikit juga, Bu. Kenapa kita penting banget untuk dalam suatu perusahaan tuh mengenal teknologi sistem informasi juga, Bu. Jadi teruntuk juga pengamanan data, contohnya seperti kayak yang tadi sudah dijelaskan, kalau misalnya kita melakukan input data secara manual, mungkin kesannya lebih simpel ya, Bu. Cuman resikonya juga lebih besar. Jadi tentunya karena adanya teknologi sistem informasi ini untuk mencegah dari kebocoran data yang ada juga. Nah, kemudian di sini kami juga melakukan otomatisasi di mana kayak penggajian karyawan itu bergantung pada absensi. Jadi
setiap bulan itu sudah ada rekapnya masing-masing. Nah seperti ini Bisa dilanjut dari Nah ini merupakan dari tabel company-nya tadi. Di dalam tabel company atau menu company tadi terdapat outsourced employee yang bekerja di company tadi. Nah di sini sudah bisa dilihat seperti ada keterangan absen dan permission atau time off, terus bisa langsung menghitung gaji, dan kita juga bisa mengekspornya langsung menjadi format PDF atau Excel gitu. Ini loh. Tidak terlihat. Nah, seperti ini tadi. Ini merupakan data-data dari para karyawan. Seperti itu. Oke. Baik, saya kira itu dulu dari website atau aplikasi yang kami buat. Saya rasa masih banyak yang perlu dikembangkan dalam aplikasi ini. Terus masih banyak seperti yang dijelaskan teman saya tadi, belum bisa menginput secara langsung, belum ada form-formnya gitu, tapi ya ini masih prototype saja. Gambaran umum dari aplikasi yang mungkin kedepannya bisa dibuat dalam sistem informasi PT Karya Sejarah. Iya, sebenarnya sih bagus ya ada seperti ini. Jadi kan bisa tahu dari satu database, bisa tahu semuanya. Cuma kan gini, kalau di saya kan memang admin itu lebih dari satu. Ada yang isi tenaga kerja itu, data tenaga kerja itu ada sendiri. Admin untuk pengajian juga ada 2 atau 3 orang gitu loh. Jadi per plan, bahkan per perusahaan juga beda admin juga gitu loh. Kira-kira kalau satu orang buka ini, yang lain bisa buka nggak? Nggak bisa. Jadi yang megang kendali di website ini cuma 2, operator IT sama. Jadi yang memasuk harus ada ini baru itu operator IT buat megang data keseluruhan. Berarti satu orang, berarti kan nanti gantian kan nggak semua admin itu pegang semuanya gitu loh. Kan adminnya itu kalau di saya pengajian sendiri itu per plan itu ada 3 admin kan. Itu dibagi per plan juga. Kadang kalau tiap perusahaan juga beda lagi juga kan gitu. Jadi kan nggak mungkin nanti yang masukkan database juga satu orang sendiri kan juga enggak. Kan datanya kan dari berbagai orang beda-beda. Kira-kira kalau satu orang buka, yang lain itu bisa buka juga enggak, bisa isi juga enggak gitu. Oh, bisa sih, bisa Bu. Bisa. Soalnya kan kalau kayak ada programnya di kantor pajak itu kan ada juga kan pakai itu. Cuma kalau satu orang buka, yang lain nggak bisa gitu loh. Jadi harus ada satu orang sendiri. Tapi kan itu cuma khusus pajak. Kalau ini kan database ini mencakup semuanya. Jadi kalau semua satu buka, yang lainnya bisa buka enggak? Apa nanti harus gantian, nanti kamu setelah aku ya apa gitu kan. Tentunya pasti kan bisa gitu. Karena database ini sendiri kan sudah berkembang dengan pesat ya. Contohnya seperti database cloud dan juga yang lainnya. Jadi kalau misalnya mungkin satu admin bisa menginput, admin lain pun juga bisa menginput dalam waktu real time. Bersamaan. Karena teknologi itu tadi, teknologi database cloud. Kita memastikan kalau database yang dipakai itu aman dan juga cepat, kemudian juga efisiensi dalam penggunaannya. Tapi akhirnya jadi double kerja juga kan. Harus ada yang masukkan ini lagi kan ke database-nya. Iya, cuman kalau admin kan masukkan ke database harus ada role baru, yaitu operator IT tadi buat ngelola sistem informasi ini. Berhubungan sama berarti kalau seumpama ada satu orang lagi ya, katakanlah operator IT tadi. Itu berarti dia bekerja untuk beberapa bagian tadi, mengisi semuanya kan. Jadi satu orang tadi menghandle banyak hal tadi, gitu kan. Sedangkan kan di saya adminnya beda-beda, gitu loh. Berarti kan satu orang tadi memang khusus untuk mengerjakan semuanya tadi banyak hal. Artinya kan begitu. Iya, memang kan tugasnya operator IT itu membahas mengenai teknologi sistem informasi yang akan dikembangkan. Jadi mungkin cari yang benar-benar berkompeten
untuk mengelola sistem informasi ini. Jadi admin itu bisa masukkan datanya ke database, untuk operator IT itu bisa menyalurkan ke sistem informasi ini. Saya kira kan barangkali kan kalau misalkan gampang, admin juga bisa menggunakan ini juga kan, database Iya, ini benar. juga kan lebih enak gitu loh. Jadi kan kita nggak perlu nambah orang lagi baru, tapi ya gitu kan harus 2 kali kerja karena kan memang permintaan tagihan kita ke sana Iya, kan manual. masih manual gitu. Barangkali kan dari sini juga bisa print out data Print out manual bisa. juga kan, malah syukur kan. Barangkali kan ada pengembangan lagi kan. Iya. Nah, Bisa. dari yang presentasi teman saya itu kita juga niatnya untuk misalnya Iya. ada foto dari manual itu bisa kita scan Iya. gitu, jadi bisa otomatis ter print out. Cuman karena kita juga masih melakukan riset dan juga keadaan di lapangan dunia Iya. kerja seperti apa, jadi Iya. mungkin masih ada keterbatasan Masih ada dan apa, akan dikembangkan lagi. Ya memang bagus sih kalau ada data seperti ini, artinya kan dari satu data kan kita bisa tahu banyak hal kan, Iya, seperti benar. itu. Dan juga kita bisa apa namanya untuk memantau situasi Iya, seperti mantaunya apa lebih cepat. karyawan-karyawan yang ada di PT-PT masing-masing PT, apakah dia izin atau cuti dan juga yang lainnya. Jadi direktur utama bisa tahu semua data-data yang ada di perusahaan, nggak perlu tanya-tanya lagi ke admin secara manual gitu. Cukup buka websitenya aja, udah bisa lihat seluruh datanya. Ya. Ya bagus sih ada database seperti ini. Cuma kan itu tadi sih akhirnya kan nanti jadi double kerja. Double gitu kerja. aja. Tapi ya jatuhnya nanti lebih aman lagi sih. Lebih enaknya kan Untuk itu. kedepannya Oh, lebih iya. teknologinya lebih berkembang dan juga mungkin dari admin itu sendiri bisa yang tadi saya sebutkan bisa ikut bootcamp atau pelatihan lagi untuk dia memanage sistem informasi yang ada gitu. Jadi nggak perlu ada operator IT. Karena mengingat juga perkembangan zaman ini semakin maju, teknologi itu Ya memang kita harus mengikuti banyak hal ya biar gak Iya. gaptek. Aku sendiri juga kalau masalah database juga belum seberapa ngerti juga kalau di ini. jadi biar lebih kedepannya bisa bersaing ke pasar internasional, jadi memasuki teknologi yang baru. Ya bagus sih. Maksudnya ada data seperti ini juga bagus. Kalau ya besok bisa dikembangkan lagi untuk banyak hal, bisa lebih bagus lagi. Ya, jadi mungkin ini saja yang bisa kami presentasikan dan mungkin sebelumnya Ibu ada komentar mengenai database dan juga apa yang bisa perlu ditanyakan untuk kita jawab dan diskusi. Kalau masalah database-nya sendiri saya juga belum seberapa ngerti juga kan. Iya. Ininya. Yang database. Jadinya tak rasa ya memang kalau database kan seperti itu kan kalau sistem. Jadi kalau ada satu sistem nanti banyak hal kita bisa Iya, tahu bisa. kan, itu aja yang saya tahu. Kalau dalam database ini nanti bisa dari absensi bekerja itu nanti bisa print out secara otomatis sama upah harian. Jadi kayak gak usah hitung dalam Excel lagi. Untuk slip gaji dah. Iya sih gaji. Sebentar ya, Bu. Oke, sabar. Jadi slip gaji itu diambil dari rekap absensi. Dari rekap absensi otomatis akan muncul misalnya hariannya 20.000, jadi dikali berapa hari dia kerja. Terus kita juga kan tenaga kita yang kesana itu kan nggak hanya harian juga, ada yang kayak tenaga borongan juga kan. Itu hitungan kita kan per hasil dan per Ada jam per lemburnya. pekerjaan. Ya itu per pekerjaan itu kadang tiap hasil itu beda nilainya gitu. Berarti kan harus masukkan di database awal dulu kan. Dan itu pun nanti per tahun juga ganti menyesuaikan UMK. Nah, ini Bu. Ini dari database. Bahagia selalu. Itu Itu lagi selalu. Ini nama kelompoknya biar asik aja. Ya. Semoga kita semua tetap bahagia. Amin. Aku lupa apa ya? Langsung aja nggak salah halaman utama deh. Ya, langsung. Langsung aja ya.
Jadi di sini kan ada menu dari admin sendiri, pegawai, pelanggan, dan laporan presentasi. Nah, dapat di menu admin ini bisa meng-create data admin baru. Nah, melalui menu buat akun di sini. Nah, itu tadi. Langsung buat akun. Sedangkan kalau di pegawai kita bisa mengetahui seperti kontrak, absensi, biodata, jam lembur, potongan, dan total gaji. Tadi yang Ibu pertanyakan mungkin bisa saya jawab juga sebagai teman saya presentasi yang kan sistem kerja nggak cuma harian ya, ada yang borongan, ada juga per tahun atau per waktu menyesuaikan beda-beda. Nah, jadi kalau database itu sistemnya fleksibel juga Bu. Jadi misalnya kita udah meng-create untuk database yang harian gitu. Misalnya untuk pegawai yang sistem kerjanya harian, ntar kita bisa meng-create juga kayak pegawai yang sistem kerjanya borongan gitu. Dan itu itu masuknya misalnya per bulan, per tahun itu bisa ada laporannya juga Bu, dari database itu sendiri. Jadi nggak seharusnya kalau ini kan mungkin contohnya seperti yang harian ya Bu. Jadi penghitungannya yang harian. Misalnya hari ini dia masuk, hari ini dia dapat gaji. Cuman kalau misalnya Ibu mau untuk membuat database yang sistemnya kontrak, mungkin sistemnya borongan dan juga tahunan dan lembur itu bisa di-create lagi. Jadi nggak serta-merta database itu harus selalu gimana ya? Sistem kerjanya harian. Jadi database ini sebenarnya pengganti dari Excel tadi, tapi lebih teknologinya lebih keamanannya lebih bisa dipertimbangkan lagi, terus bisa digunakan secara bersama-sama. Ya, secara juga Di semua PC apa laptop bisa ya? Bisa. Bu. Jadi fleksibel juga. Oh, mungkin langsung saja ya. Coba di sini terdapat kontrak pekerja. Nah, kontrak pekerja itu memiliki data NIK sebagai berikut. Belakangnya 236, ID bagiannya nomor belakangnya 009 dan nomor SP-nya seperti ini, tanggal mulai, tanggal selesai, upah harian, upah lembur. Nah, ini bisa meng-create data dari tenaga usaha itu tadi. Kemudian lanjut kita ke sebelumnya harus menginputkan biodata pekerja terlebih dahulu Bu, baru ke kontrak pekerja. Nah, setelah diinputkan seperti ini data-datanya, di situ sudah ke absensi. Nah, bisa langsung ke absensi. Nah, contohnya seperti ini tadi siapa nih? Benar. Ini agak error ini. Nah, di sini terdapat inputan untuk memotong dari gaji pekerja. Misal di nama pekerja siapa itu ada potongan. Nah, kita bisa menginputkan di subform ini tanggal berapa, terus keterangan potongannya apa. Setelah itu bisa menginputkan jam lembur di sini untuk menghitung gaji Bu, tujuannya ini. Nah, itu tadi. Jadi dari data absensi itu nanti di total itu berapa, terus nanti dikurang dari potongan dan ditambah dari total jam lembur. Nah, jam lembur kan memiliki harga sendiri kan Bu ya. Nanti dijumlahkan atau dihitung dengan data tersebut. Nanti di total jadinya gaji bulan itu. Itu. Langsung saja kemudian ke mana tadi? Ke atas. Mana ya? Nah, total gaji Ini nanti ketemunya kan? ya, ini ketemunya segini nanti. Jadi di sini namanya pekerja Aisyah Amirotul, ini pekerja sebagai berikut, nomor SP-nya sebagai berikut, jumlah kehadirannya 29, total potongannya 300.000, total jam lembur 11 jam, gajinya 11 juta. Nah, cetak extra gaji. Nah, ini bisa langsung cetak juga. Oh, bentar. Nggak bisa, bentar. Ada yang error lagi. Langsung saja ke pelanggan. Nah, ini inputan dari perusahaan kliennya ke kita di perusahaan outsourcing. Nah, kita bisa menginput seperti ini contohnya.
ID pelanggan, nama PT, alamat, nomor telepon, kota, provinsi, dan kode pos. Nah, di sini ada form untuk transaksi pelanggannya seperti ini. Maaf, agak banyak sekali informasinya. Nah, ini ada informasi tagihan sebesar ini. Nah, data ini tuh diambil dari total biaya kesepakatan antara role ini tuh gajinya seberapa. Nah, nanti itu dijumlahkan atau ditotalkan dengan data-data biaya role yang lain gitu. Oke. Lanjut. Di sini terdapat total harga sebesar 35 juta ya. Coba kita yang lain. No. Dan juga kita bisa mengolah data, misal perusahaan lain itu bayarnya pakai cicilan. Nah, kita tuh bingung ngelola datanya gimana. Nah, gampang. Jadi datanya kita masukkan data di sini, total tagihannya, nanti tinggal menginputkan jumlah termin dari perusahaan tersebut, seperti kesepakatan dengan ibu tuh bagaimana dengan perusahaan itu. Nah, lanjut saja, langsung nanti tergenerate jumlah yang harus bayar per bulannya, seperti itu. Misal 500 juta, jumlah terminnya ada 10, jadi 50 juta dikali 10 bulan gitu. Atau nanti bisa ditambahin bunga, itu bisa juga dikembangkan lebih lanjut lagi. Nah, di sini terdapat keterangan. Sebentar. Ada intermezzo sebentar. Kalau disuruh saya dari awal aja. Lanjut. Oke. Nah, di sini terdapat data nomor SP sebenarnya dan total bayar. Nah, di sini karena datanya belum lunas, jadi tanggal pelunasan, keterlambatan, denda ini belum terinput. Oke. Contohnya yang lain. Nah, di sini misal di sini sudah terinput semua. Dendanya 0 sesuai dengan tanggal akhir pembayaran, itu bisa. Oke, langsung saja ke laporan. Misal cetak data kehadiran. Coba kita save. Absensi itu aja ya. Oke. Save. Coba kita. Nah, ini misal ada data kehadiran dari pekerja-pekerja. Jadi ini pekerjanya itu menginputkan absensi itu per hari dan kemudian ditotalkan menjadi data seperti ini. Bentar, saya zoom. Nah, misal data pekerja seperti ini, jumlah kehadirannya 28 dan seterusnya. Ini merupakan output dari data kehadiran. Kemudian lihat data kehadiran gaji. Oke. Data gaji pegawai. Ini lihat data. Nah, ini merupakan rekap data dari gaji pegawai. Nah, contoh di sini ada nama pegawai Aisyah Amiratul, ini sebagai berikut, bagiannya, role-nya terus menjadi sopir, ID bagian sebagai berikut, nomor SP, upah harian atau upah lembur sebesar 300.000 upah harian dan upah lemburnya sebesar 250.000. Jumlah kehadirannya 29, total jam lemburnya 11 jam, total potongannya 300.000 dan dijumlahkan menjadi total gajinya sebesar 11.150.000. Nah, seperti itu. Kemudian ada laporan seperti data pelanggan, melihat data-data pelanggan juga bisa di sini. Nah, ini PT ya. Langsung saja. Nah, di sini kita bisa melihat data-data dari pelanggan-pelanggan atau perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kita. Oke. Dan yang terakhir ya, di sini lihat data tagihan. Nah, ini merupakan data tagihan dari perusahaan klien. Oke, coba kita lihat. Nah, di sini kita bisa mengetahui tagihan-tagihan berapa yang dimiliki oleh perusahaan klien. Di sini ada nama pelanggan, alamat pelanggan,
jumlah tagihan, tipe pembayaran, ini kebetulan cash. Kemudian tanggal pelunasannya seperti berikut. Kemudian keterlambatannya 0, dendanya 0, terbayarnya 35 juta. Statusnya bisa lunas. Oke. Nah, saya rasa seperti itu dari database yang kami. Mungkin ada tambahan buat database yang mungkin kami buat, itu nanti kedepannya juga bisa dikembangkan melalui operator IT yang telah kita tambahkan ke role aktor tadi dan disambungkan ke website yang bisa dikelola operator IT dan direktur utama. Ya, sebenarnya juga ini merupakan prototipe yang kita buat juga, jadi mungkin masih ada kesalahan dan juga masih kekurangan dan yang kemungkinan nantinya akan terus diperbaiki. Jadi untuk sekarang sebelumnya kami mohon maaf apabila kayak tadi ada laptop error. Iya, ada error. Jadi Iya, enggak apa-apa. untuk pada presentasi kali ini saya mengucapkan mohon maaf juga masih ada yang kurang-kurangnya. Jadi mungkin menurut Ibu ada yang mau didiskusikan tentang prototipe atau juga tentang desain yang telah kami buat. Apa ya tadi itu sih kalau dari saya, karena memang admin saya juga banyak orang yang input data kan nggak hanya satu orang. Jadi kalau ada 3, 4 berarti kalau sama yang input untuk data karyawan ada 4-5an gitulah. Itu pun juga beda bagian, kadang ada yang beda perusahaan juga kan. Jadi kalau bisa menggunakan ini secara bersamaan ya malah lebih baik kan, fleksibel seperti itu. Ya. Sama itu tadi sih barangkali bisa keluar data Excel juga kan, malah lebih baik juga. Bisa diekspor ke Excel. Jadi kan nggak harus kerja 2 kali kan, seperti itu. Gitu aja sih. Tapi overall udah bagus, Bu. Iya. Gini, kalau masalah sistem itu kan saya yakin kan pasti bagus gitu loh. Soalnya apa? Input satu yang bisa keluar semua kan gitu. Di mana-mana kan sistem kan memang hampir sama seperti itu. Cuma ya ini khusus misalkan untuk di tempat saya ya khususnya karena memang masih ada menggunakan yang manualnya itu tadi, barangkali bisa di print out pakai data manual juga malah lebih baik kan seperti itu. Nggak harus nambah orang lagi, nanti saya bisa ikutkan admin saya pelatihan kan. Kalau kayak gitu. Gitu aja sih. Ya, jadi mungkin sudah cukup juga buat optimalisasinya. Di sini kami berusaha sebaik juga mungkin untuk melakukan riset dan juga optimalisasi dari PT itu sendiri. Siap. Mungkin kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf bila mengganggu waktu Ibu dan juga terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, atas waktu dan juga perhatiannya dari Ibu. Terima kasih kembali. Kami dari teman-teman SIA pamit undur diri dan selamat. Ya. Semoga